Papua yang mengasihi Israel karena mengerti firman. Kasih paham. Kau dengar, ini perkataan firman. Keluaran 4 ayat 22, Israel itu anak sulung Tuhan. Kau masih sejahtera atau tidak? Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentuhan. Kau paham itu? Dengar firman Tuhan ini. Bilangan 23 ayat 23. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Itulah keajaiban Tuhan bagi Israel. Yesaya 60 ayat 12. Bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Israel akan binasa dan hilang lelap. Catat itu dan ingat itu. Yeremia 50 ayat 20, kau mencari kesalahan Israel, kau akan dapat sayang. Tuhan akan biarkan mereka tinggal hidup. Tuhan akan mengampuni mereka. Woi, kau dengar tentang Israel? Pendengar ini firman, Kejadian 12 ayat 3. Barang siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Kau camkan itu, ini firman. Bilangan 24 ayat 1. Baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Dengar dan kerjakan. Israel menjadi berkah bagi bangsa-bangsa di dunia. Anakku, orang Israel. Orang-orang Kristen yang dukung Israel siap-siap kecewa nih. Sebab di Israel sendiri, umat Kristen justru berulang kali mengalami perlakuan tidak menyenangkan, mulai dari pelecehan sampai intimidasi di ruang publik. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah video viral di Instagram menampilkan dugaan tindakan diskriminatif terhadap individu yang dinarasikan sebagai orang Kristen di Israel. Alih-alih disambut ramah, mereka justru disorakin, diolok-olok, bahkan nyaris mengalami kekerasan. Salah satu video diunggah akun @vevel pada 25 Januari di mana seorang perempuan Kristen lagi jalan sama dua anjingnya di Yerusalem. Tiba-tiba dia didekatin sama sekelompok pemuda, diteriakin, diintimidasi, bahkan nyaris ditendang. Pada hari yang sama, akun @gaza.update juga mengunggah video lain yang memperlihatkan seorang perempuan hampir diserang sekelompok pemuda yang disebut sebagai warga Israel. Video lain dari akun @nes.tv pada September 2025 memperlihatkan seorang perempuan berbaju biru sedang membacakan doa di sebuah lapangan. Tapi dia justru dilemparin kursi serta perlakuan tidak menyenangkan dari orang dewasa sampai anak-anak. Ada pula video yang memperlihatkan seorang pastor yang disebut pendukung Israel justru dikelilingin sama warga lokal, disorakin, diketawain, dan diusir secara verbal. Video lain dari akun @infonetizon pada 21 September 2025 memperlihatkan seorang perempuan Kristen yang mengibarkan bendera Israel dan menyuarakan dukungan. Tapi dia justru diludahin sama anak-anak, ditampar, dan hampir dipukul pakai tas. FYI, video-video ini masih bersifat asumtif ya, karena tidak semua identitas korban dan pelaku dapat diverifikasi secara pasti. Kita tidak selalu tahu apakah korban benar umat Kristen atau apakah pelaku benar warga Israel, serta apakah konteks video telah dipotong. Namun, diskriminasi terhadap komunitas Kristen di Israel bukan cuma isu aja. Pada 28 Mei 2023, ratusan umat Kristen yang menggelar doa di Jerusalem Archaeological Park diserang kelompok ekstremis sayap kanan. Mereka diteriakin, diludahin, dirusak propertinya, dan diminta ninggalin lokasi yang dianggap terlalu suci buat kegiatan Kristen. Pada 3 Februari 2024, Pastor Nicodemus Knebel, pemimpin biara Benedictine Dormition Abbey, mengalami pelecehan pas lagi jalan di dekat Zion Gate. Ia diludahin, dihina, dan simbol Kristen yang dibawanya dilecehin dua pemuda. Und damit verabschieden wir uns aus Jerusalem. Really big and it's inappropriate for this place. Okay? That's a rich place. You need to respect it. Can you please put it inside?
Okay, this is I'm very harsh. respecting It's your very harsh. religion. No, you're not respecting Can my you please religion. stop taking pictures? You're not respecting. You're hindering me from my human right to. This is not provocation. I'm an abbot. This It's is not- my dress. This is how I I'm didn't tell you dressed. to do something with your dress code. I told you to do something with your cross. The cross is part of my dress code. I'm a Roman Catholic abbot. This is how I dress. So you want from me that I'm not dressed as my faith tell me how I should dress. Yeah, this is. Pada 28 Februari 2025, beberapa gereja di East Jerusalem juga menjadi sasaran tindakan meludah saat ibadah berlangsung, sampai polisi menangkap 8 tersangka. Data tahunan Rousing Center mencatat 111 kasus intimidasi dan agresi terhadap komunitas Kristen di Israel sepanjang 2024. Di antaranya pelecehan verbal, serangan fisik, vandalisme gereja, dan penghinaan terhadap pendeta yang mengenakan pakaian rohani. Mayoritas terjadi di Yerusalem dan East Jerusalem, terutama di kawasan Old City dan jalur peziarah Kristen. Secara historis, posisi umat Kristen di Israel memang berada dalam ruang yang sempit dan ambigu. Sejak 1948, Israel secara hukum didefinisikan sebagai Jewish State, dengan identitas nasional yang berpusat pada Yahudi. Dalam struktur ini, umat Kristen, terutama Kristen Arab, lebih sering dipandang sebagai minoritas yang ditoleransi, bukan dirangkul. Kelompok Yahudi ultra-ortodoks dan nasional religius kerap memandang simbol Kristen sebagai ancaman teologis dan historis. Kekristenan masih diasosiasikan dengan pemurtadan, kolonialisme barat, dan trauma sejarah Yahudi di Eropa. Akibatnya, pendeta dan peziarah Kristen lebih rentan dilecehin secara simbolik di ruang publik. Disinilah ironi muncul. Ketika sebagian umat Kristen di luar Israel sangat vokal membela Israel atas nama iman. Israel, begitu ya. Saya lihat kalau dalam beberapa kegiatan tuh Israel. Jadi tak terhindarkan kalau saya bilang cinta Israel, lalu doa buat Israel, ajakan berdoa buat Israel untuk orang-orang Kristen dari tanah Papua saat ini. Saya bicara dengan dasar yang jelas bahwa kalau saya pribadi cinta Israel, saudara, saya cinta Israel, saya berdoa buat Israel, bahkan dalam ibadah-ibadah raya saya sering sekali mendoakan Israel, kekasih-kekasih Tuhan. Padahal komunitas Kristen lokal justru hidup dalam tekanan sosial, rasa tidak aman, dan penyusutan populasi. Sikap dewasa bukan memilih kubu secara buta, melainkan berpihak pada martabat manusia dan kebebasan beragama. Jika sebuah negara disebut ramah terhadap umat Kristen, ukurannya bukan slogan politik, tapi apakah mereka bisa hidup dan beribadah tanpa rasa takut. Stop persekusi berbasis agama. Yeah.